di samping halaman rumah ini. Nah, untuk pertama kita pangkas tanaman bambu hoki tersebut dari yang bibit yang sudah kita tanam sebelumnya kawan ya. Ini yang udah umur 1 tahun ya kawan ya, kita panen ya, kita panen, kita ambil batang-batangnya yang sudah tinggi ini, kita akan jadikan bibit kembali untuk ditanam ulang. Nah, kita intinya memperbanyak ya kawan ya, memperbanyak dari yang sudah ada itu, jadi dari sedikit bisa jadi banyak, seperti pohon singkong atau ubi kayu, kurang lebih prosesnya seperti itu kawan, karena batangnya kita bisa jadikan bibit kembali untuk ditanam dan akan tinggi panjang. Ketika sudah panjang kita pangkas, kita tanam kembali batangnya ya, seperti itu terus. Nah, ini tanaman yang kita tanam setahun yang lalu kawan ya, udah seperti ini ya, udah panjang, dan kita sekarang akan kita pangkas, akan kita tanam kembali di sampingnya kawan, agar menjadi berkembang biak dan banyak gitu. Terus aja begitu kawan. Jadi bambu hoki itu akan menghasilkan lebih banyak batang-batang kembali, karena setiap batang yang kita tanam itu akan tumbuh tunas lagi gitu, tumbuh tunas lagi, panjang lagi, kita pangkas lagi, kita tanam lagi, tumbuh tunas lagi, kita pangkas lagi, kita tanam, seperti itu terus kawan. Jadi yang penting siapkan lahannya aja kawan ya, kalau untuk budidaya atau pengembang biakan agar jadi lebih banyak gitu ya, gitu kawan ya. Nah, ini kita gemburkan dulu tanahnya ya kawan ya, kita congkel-congkel atau kita cangkul atau kita apalah, pakai benda yang atau alat yang kira-kira bisa untuk menggali tanahnya, untuk mengemburkan tanahnya gitu kawan ya. Nah, ini kita batang pohon bambu hoki atau bambu rezeki yang udah kita persiapkan ya. Ini pohon bambu Sri Rezeki ya, bambu rezeki atau bambu hoki itu ya istilahnya kawan ya, orang menyebutnya seperti itu ya. Nah, ini yang udah kita pangkas ya, tuh bagus kawan. Ini umur setahun lebih kawan. Nah, yang kita tanam dulu setahun yang lalu ini udah ada panjang seperti ini. Nah, kita sekarang pangkas, kita akan tanam kembali dan kita akan jadi potong dua ini kawan ya. Ya kurang lebih ini ada 2 jengkal lebih ya, kita potong sejengkal dan nanti atasnya kita tanam dan bawahnya kita tanam gitu. Nanti kalau kita tanam hanya batangnya tanpa daun, itu nanti akan tumbuh tunas baru kawan, yang batang bawah ya. Kalau yang batang atas yang ada daun pucuknya itu kita tanam juga. Nah, nanti itu dia akan langsung tumbuh panjang tapi nggak numbuh tunas gitu kawan, akan panjang nanti, akan numbuh langsung gitu dan berakar, numbuh panjang terus. Dan nanti setelah kita tinggi kita pangkas baru kita tanam kembali gitu terus kawan ya. Nah, ini kita potong-potong dulu agar dapat batang-batang yang akan kita tanam ya. Nah, kita potong, ada lumayan banyak ini kita dapat, kita tanam ini di samping rumah kawan ya. Kita punya kebun ya, kebun kecil-kecilan gitu kawan ya, ada berbagai macam tanaman ya, seperti singkong, bambu hoki, pucuk merah, ada pohon pepaya, pokoknya berbagai jenis ada ya kawan. Kita koleksi tanaman yang untuk supaya rimbun ya, sejuk ya kawan ya. Bahkan suara burung ketika ada banyak tanaman di sekitar kita, burung pun kalau pagi itu pada berbunyi. Nah, itu menjadi suatu keindahan tersendiri kawan ya gitu. Nah, kita bersihkan ini batangnya kawan, yang udah kita potong tadi dari batang yang panjang tadi kita pangkas. Nah, kita bersihkan daun-daunnya ya, ini yang akan kita tanam nanti nih kawan ya. Ya, kita sisihkan daun-daunnya yang menempel agar nanti ketika kita tanam akan tumbuh tunas baru gitu kawan ya. Bisa tumbuh tunas 1 sampai 2 gitu kawan, itu ke atas gitu ya. Nah, kita bersihkan, kita sisihkan daun-daunnya ya, agar muncul batangnya, biar kelihatan batangnya gitu.
Nanti kita tanam di sampingnya yang masih ada tanah kosong kawan ya. Nah, selain nanam bambu rezeki atau bambu hoki ini juga, saya juga kebetulan ya ada pohon yang lainnya kawan ya. Nanti akan kita liput satu persatu, akan kita sampaikan di video yang lainnya kawan ya. Nah, untuk kali ini kita akan menanam dan membudidayakan bambu hoki atau bambu sri rezeki ya. Ini kawan yang udah kita kupas daunnya ya. Nah, seperti ini, bagus sekali ya, hijau seperti bambu kawan, tapi ini bukan bambu, tapi namanya ya bambu hoki gitu, bambu sri rezeki ya itu kawan ya. Jadi makanya dinamakan bambu hoki atau bambu rezeki karena ketika kita kupas daunnya ya seperti bambu kawan, seperti bambu biasa gitu, seperti bambu ampel atau bambu apapun ya, cuman ini kecil, hanya sebesar jari tangan kawan ya, dan ini akan panjang ke atas gitu. Kalau kita nggak pangkas bisa sampai setengah meter sampai 1 meter, cuma kalau kepanjangan nanti dia bisa rubuh. Jadi ya kira-kira udah setengah meter lah kita tebang, kita pangkas gitu untuk ditanam kembali kawan. Nah, ini hasil yang udah kita kupas. Nah, gitu kawan, bagus sekali ya, hijau ada keputih-putihannya itu kawan, persis mirip seperti bambu kawan, bambu ya, bambu, tapi ini bukan bambu sebenarnya, cuman menyerupai bambu, dari namanya bambu hoki, bambu rezeki, sebagai tanaman hias untuk di rumah kawan. Bisa ditanam di pot atau di media air gitu. Dia itu mudah cara penanamannya, mudah cara perawatannya, dan tidak rewel dan tidak memerlukan pupuk yang banyak. Kalaupun mau dipupuk ya sekedarnya saja gitu. Yang penting dia itu kena sinar matahari, tapi jangan langsung, agak teduh-teduh dikit. Makanya di samping-sampingnya kita tanam pohon singkong supaya agar teduh dan gak terlalu panas kawan. Nanti kalau terlalu panas pun daunnya tidak hijau, malah agak keputih-putihan dan menguning. Tapi kalau dia agak teduh tapi tetap kena sinar matahari, itu akan bagus tumbuhnya. Dan berkala kita siram, jangan terlalu basah juga gitu, jangan terlalu kering juga. Kalau kering nanti juga lama-lama mati juga kawan. Memang tanaman pun perlu air, perlu sinar matahari itu kawan ya. Nah, ini ketika kita udah lakukan itu semua, ini hasilnya ya seperti ini, hijau bagus, nggak busuk dan nggak kering gitu. Itu akan menghasilkan udara yang sejuk di sekitar kita kawan. Selain di rumah kita juga ya, sekitar pun ya akan dapat dampaknya dari apa yang telah kita lakukan. Jadi ada manfaat juga buat orang secara tidak langsung kawan gitu ya. Ini kita tanam kawan ya, satu persatu ya. Yang gitu, ini tanahnya udah kita gali, udah kita gemburkan. Nah, kita tanam satu persatu ya, kita tancapin aja. Yang penting tanahnya sebelumnya kita gemburkan dulu, kita tancap ya. Nanti selang beberapa bulan kemudian itu akan tumbuh tunas. Kalau yang ditanam yang enggak kita potong atasnya, yang ada pucuknya, itu mungkin nanti dia akan langsung numbuh ke atas gitu. Bisa aja sih numbuh tunas dari bawah, tapi ya biasanya dia numbuh langsung ke atas kalau yang enggak kita pangkas, hanya kita tancap langsung tapi atasnya yang ada pucuknya. Tapi ketika yang batangnya kita pangkas atas bawah, kita tancap, nanti akan numbuh tunas 1 atau 2 gitu kawan, baru numbuh ke atas panjang. Ketika udah panjang kita pangkas lagi, kita tanam lagi, atau kita tanam di pot. Kalau kita tanam di air dengan media air gitu bagus kawan, dan kita bentuk, kita jejer seperti yang dilakukan oleh orang-orang untuk Feng Shui gitu kawan. Kalau untuk kepercayaan Tiongkok seperti itu, dari jumlahnya ditata barangkali dari jumlah 2, 3, 5 dan seterusnya kawan gitu. Ini udah ada beberapa batang kita tanam kawan ya.